Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas itu mengenai gerak jatuh bebas. Sebenarnya apa sih gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau F0 sama dengan 0 dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Perlu diingat bahwasanya gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, tetapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau F0 tidak sama dengan 0. Terdapat 3 situasi yang berbeda untuk benda yang jatuh ke bawah. Yang pertama, benda bergerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal atau F0 sama dengan 0. Contohnya itu, ketika buah jatuh dari pohon setelah terlepas dari tangkainya, arah geraknya akan selalu ke bawah dan benda mengalami percepatan karena adanya percepatan gravitasi. Dalam fisika, disebut dengan gerak jatuh bebas. Yang kedua, benda bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu atau F0 tidak sama dengan 0. Contohnya ketika batu yang dilempar vertikal ke bawah, arah geraknya selalu ke bawah dan benda mengalami percepatan karena gravitasi selalu positif. Dalam fisika disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Dan yang ketiga, yaitu benda bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Setelah mencapai ketinggian maksimum, benda bergerak kembali ke bawah. Misalnya ketika melempar kelereng ke atas. Ketika bergerak ke atas, benda akan mengalami perlambatan karena gaya gravitasinya bernilai negatif. Dan ketika bergerak ke bawah, benda akan mengalami percepatan yang bernilai positif. Dalam fisika disebut dengan gerak vertikal ke atas. Jika sebuah kelereng dan selembar kertas dijatuhkan dari ketinggian yang sama dan secara bersamaan, maka manakah yang akan menyentuh tanah terlebih dahulu? Jika kalian menjawab kelerengnya akan jatuh lebih dulu, maka jawaban tersebut tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Karena Aristoteles menyatakan bahwasanya pada gerak ke bawah, sebuah benda yang memiliki berat lebih besar akan dipercepat sebanding dengan beratnya. Jadi, semakin berat benda, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah akan semakin cepat. Pernyataan ini cukup masuk akal, di mana kita tahu bahwasanya selembar kertas dan sebuah kelereng dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan, didapatkan bahwasanya kelereng lebih cepat sampai di tanah daripada kertas. Karena itu, pendapat Aristoteles ini bertahan cukup lama. Tetapi, Galileo Galilei menentang atau mempermasalahkan pernyataan dari Aristoteles tersebut. Galileo menyatakan bahwasanya jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi, maka setiap benda yang jatuh ke bawah akan mengalami percepatan yang sama besar. Sehingga jika dua benda yang berbeda dijatuhkan secara bersamaan, keduanya akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Benda yang mengalami gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi pada massa dan ukuran benda. Selanjutnya yaitu tentang rumus gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas sendiri merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Karenanya rumus gerak jatuh bebas pada dasarnya sama dengan rumus gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja disesuaikan dengan kondisi gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, F0 sama dengan 0, maka kecepatannya saat menyentuh tanah memenuhi persamaan Ft sama dengan akar 2Gh. Dan pada ketinggian benda saat dilepas, maka jarak yang ditempuh benda dapat ditemukan dengan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan untuk waktu yang dibutuhkan dalam menempuh sebuah ketinggian H atau jaraknya, maka T sama dengan akar 2GH.
di mana VT adalah kecepatan akhir, dan G adalah gaya gravitasi, dan H adalah jarak atau ketinggian benda. Penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk mengukur ketinggian bangunan, yang kedua itu untuk mengukur kedalaman kolam. Dan yang terakhir adalah contoh soal atau contoh dari penerapan persamaan gerak jatuh bebas. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai dari gerak jatuh bebas. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih.